pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan Dayu pimpin dulu doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Perhatikan kiri kanannya, siapa yang belum hadir. Jadi sih ada yang WA saya katanya lagi sakit. Untuk keadaan yang sekarang, kondisi yang sekarang, ada baiknya kita tetap menjaga pola kesehatan agar keadaan yang akan kita capai dalam kerukunan nasional ini. Indikator yang akan kalian capai hari ini adalah kalian mampu menyimpulkan apa sih pengertian kerukunan. Tujuannya kenapa sih kita itu harus belajar tentang kerukunan. Tujuannya itu yang pertama agar kalian nanti setelah menonton video kasus intoleransi, video toleransi yang ada di Indonesia, kalian itu dapat menyimpulkan apa sebenarnya pengertian nasional. Lalu seperti yang saya katakan juga bahwa akan ada diskusi antara guru dengan siswa ataupun antar kalian siswa. Kalian tuh mampu menelaah apa sih faktor penghambat dan pendukung terjadinya kerukunan nasional. Sehingga ketika kalian menjadi seorang siswa, di pertemuan sebelumnya, kesepakatan belajar aktif bertanya, mic-nya di mute kalau sedang tidak berbicara, lalu kita on time, tepat waktu, dan kamera aktif. Dari kesepakatan belajar ini, apakah ada yang ingin dirubah, atau ada yang ingin ditambahkan, atau ada yang ingin dikurangi? Silakan, hidupkan mic-nya. Siap sudah pasti. Kita ice breaking. Coba kalian perhatikan, ini untuk melatih fokus kalian ya, supaya kalian juga bisa fokus dalam belajar. Coba kalian perhatikan gambarnya ini. Perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Hidupkan mic-nya. Tanduk di situ apa? Kuda? Ya. Kuda putih, Bu. Kuda putih. Ada lagi yang lain selain kuda putih? Ini adalah angsa. Berarti belum fokus. Belum fokus, ayo. Gambar kedua. Sebelum belajar kerukunan, saya mau bertanya dulu pelajaran tentang minggu lalu tentang perubahan sosial. Siapa yang ingat pengertian perubahan sosial? Coba hidupkan mic-nya. Saya, Bu. Ya, silakan. Perubahan sosial merupakan perubahan menuju keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya sehingga mempengaruhi sistem sosial yang ada di masyarakat tertentu. Perbedaan keadaan dari sebelumnya dan keadaan sudahnya mempengaruhi keadaan sistem sosial tersebut. Ada lagi yang lain? Bagus ya, terima kasih Epi. Siapa yang lain? Lian mau menjawab banget nih, belum dihidupkan mic-nya. Hidupkan Lian. Perubahan sosial merupakan yang dipengaruhi oleh pola pikir dan kehidupan sosial kultural masyarakat yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi dalam masyarakat. Oke, terima kasih Lian. Terima kasih Epi. Nah, perubahan sosial itu adanya perbedaan ya antara kondisi yang sebelumnya, kondisi yang sekarang, yang mempengaruhi bisa tingkah laku, bisa mempengaruhi strukturnya, sehingga menciptakan hal-hal yang baru. Dan itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Itu dia. Nah, kita sekarang masuk mengenai kerukunan nasional. Ketika mendengar kata kerukunan, apa sih yang ada di dalam pikiranmu? Atau ada yang tidak pernah mendengar kata kerukunan? Semuanya pernah mendengar kata kerukunan? Siap, pernah, Bu. Siap, pernah. Siap, pernah, Bu. Ya. Kalau begitu, kalau pernah, jika kalian mendengar kata kerukunan nih, apa yang pertama kali ada di benak pikiran kalian? Siapa yang bisa menjawab? Siap saya, Bu. Coba Nanda. Yang ada di pikiran saya itu toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Ada lagi yang lain? Saling menghormati antar Saling menghormati.
Ada lagi yang lain? Terima kasih Evi, terima kasih Nanda. Ada lagi yang lain? Untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang kerukunan, coba kalian tonton dulu video ini ya. Ini konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Katanya mau bubarin orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. dari video ini semuanya sudah menonton? Sudah paham tentang apa ini? Tentang intoleransi. Intoleransi yang terjadi di Indonesia. Ya. Bandingkan dengan video berikut ini. Apakah ada perbedaan antara video yang tadi dengan video yang ini? Nih. Bhinneka Tunggal Ika is my country philosophy. It means unity in diversity, different but one. Indonesia is one of the few countries that have the diversity of cultures, language, and beliefs. That is why I'm a big believer of unity in diversity. This world is a beautiful place because of the wide variety, not the similarity. Let's create a perfect solution by learning, understanding, and appreciating each other. I believe it's not too late for us to change. Nah, dari kedua video tersebut, siapa yang bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya inti dari video pertama dan apa inti dari video kedua sebelum nanti kita masuk ke pembagian kelompoknya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa sih dari video pertama dan perbedaan dengan video kedua? Siap saya, Bu. Ya, silakan Epi. Dari video pertama sudah jelas terlihat paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dari toleransi. Sedangkan pada video yang kedua itu sudah jelas ditunjukkan untuk saling menghormati adanya perbedaan pendapat agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Ya, itu ada yang pertama itu sudah mengabaikan bagaimana terciptanya toleransi sehingga timbulnya intoleransi. Sedangkan gambar yang kedua, video yang kedua itu bagaimana dalam suatu kelompok itu dari bermacam agama, budaya, tetapi bisa hidup toleransi. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini namanya ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan kamu berada di kelompok 1 atau berada di kelompok 2. Nah, untuk yang kelompok 1 membahas tentang intoleransi, faktor penyebab terjadinya intoleransi, dan upaya apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mencegah terjadinya intoleransi. Ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu berbicara mengenai apa sih yang dimaksud dengan kerukunan, lalu faktor pendukung terciptanya toleransi atau kerukunan tersebut, dan kalian sebagai seorang siswa apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya intoleransi. Kalian buka dan kalian lakukan diskusi kelompok di Jamboard tersebut. Sudah terbuka? Nah, di sini kalian yang untuk kelompok 1, kalian di sini untuk melakukan diskusinya.
Lalu untuk kelompok 2, ini dia di halaman ketiga. 3 dan 4 boleh kalian gunakan untuk untuk diskusi kelompok. Sekarang kalian jangan matikan kameranya, silakan kalian diskusi menggunakan Jamboard. Silakan kalian jawab. Ini ayo dimulai diskusinya lagi ditambahin nih. Di kelompok 2 sudah banyak yang diskusi. Kaitkan juga dalam kehidupan sehari-hari jika ada membutuhkan, biasa ya. Mungkin pernah kalian melihat kasus intoleran, atau kalian pernah merasakan kasus intoleran, atau kalian di lingkungan kalian itu sangat rukun. Kalian analisis, mengapa bisa rukun, mengapa bisa ada konflik. Dari kelompok 1, siapa yang mau mencoba mempresentasikan? Baik, perkenalkan nama saya Ida Putu Sri Parminiwati. Dari anggota kelompok kami memiliki berbagai macam pendapat. Saya mulai dari pengertian intoleransi. Jadi, pertama, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yang bisa juga disebut dengan tenggang rasa. Beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 1, bagus ya hasil presentasinya. Oke ya, ada yang ini sampaikan kepada kelompok 1? Tidak ada Bu, sudah jelas semuanya. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, kelompok 2 siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Siap saya Bu. Ya, silakan Dian, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kedua yaitu kerukunan adalah kondisi di mana antar umat yang berbeda keyakinan dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong. Oke, terima kasih Lian dan kelompok 2. Beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 2. Siap, saya ingin bertanya Bu kepada kelompok 2. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak mendukung adanya toleransi? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Karena masyarakatnya itu mengabaikan nilai sehingga terjadilah apa yang ada di video pertama tentang banyaknya kasus yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan mengenai kerukunan nasional ataupun intoleransi? Siap, jelas ya. Siap, jelas Bu. Silakan Dipa, simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini, kita jadi mengetahui apa itu pengertian intoleransi, faktor penyebab. Bahwa hindari musuh, cari jawaban. Ini ya. Di sini ada soalnya, kamu baca soalnya dengan cepat, lalu cari jawabannya, hindari musuh. Lihat, siapakah yang menjadi peringkat pertama? Beri tepuk tangan kepada Juni, menjadi orang yang pertama. Apa sih yang kamu sukai dan yang belum kamu pahami dalam pelajaran hari ini? Yang saya sukai dari pelajaran hari ini yaitu gamenya yang seru. Apa sih kelebihan dan kekurangan dalam belajar hari ini? Baik Bu, menurut saya kelebihan dari pembelajaran hari ini dari masing-masing orang dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai materi hari ini. Sedangkan kekurangannya mungkin ya, ekspresikan bagaimana perasaanmu hari ini. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung kegiatan belajar kita. Semoga nanti kita setelah ini bisa menerapkan sikap toleransi. Nah, sebelum kita tutup ada baiknya tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Silakan Dayu dipimpin temannya untuk ditutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran hari ini kerukunan nasional. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi bentuk-bentuk kerukunan nasional. Oke, sampai jumpa. Selamat tinggal.